think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Apa kabar kalian semua? Seperti biasa, semoga kita dan keluarga diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Orphan First Kill yang dirilis pada tahun 2022. Film ini merupakan prequel dari film pertamanya yang sudah pernah kita bahas. Tapi saya saranin kalian nonton film yang ini dulu, baru nonton film pertamanya. Karena di film ini akan menceritakan sebelum kejadian dari film pertama. Bagi kalian yang mau nonton film pertamanya, link ada di deskripsi atau bisa klik di atas kanan layar kalian. Gak perlu saya jelasin lebih banyak lagi, kalian juga pasti sudah gak asing sama film ini kan? Oke lah, daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film diawali dengan diperlihatkan seorang terapi seni bernama Anna Troyev memulai hari pertamanya bekerja di rumah sakit jiwa Sarny. Baru saja sampai dan bertemu atasannya yang bernama Dr. Novotny. Tiba-tiba salah satu pegawai memberitahu bahwa pasien paling berbahaya di sana, yaitu Lina Klemmer, tidak ditemukan di dalam selnya. Alarm darurat pun langsung dinyalakan, dan Anna diminta menunggu di ruangan yang aman dengan pintu tertutup sampai si Lina ini berhasil mereka temukan. Di saat Anna berada di dalam ruangan, dia melihat seorang anak perempuan cantik dan terlihat polos yang sedang melukis gambar dirinya menggunakan pensil, dan ternyata dia adalah Lina. Terlihat Lina sudah bersiap dengan pensilnya, tapi untung tidak lama kemudian Dr. Novotny bersama para penjaga lain datang mengamankan Lina. Lalu si dokter menjelaskan bahwa gadis itu bukanlah seorang anak kecil. Lina menderita penyakit kelainan kelenjar yang membuat pertumbuhannya berhenti di kisaran umur 10 tahun. Sebenarnya Lina adalah wanita dewasa yang sudah berusia 31 tahun. Awalnya Lina tiba di rumah sakit jiwa ini, dia diikat seperti dipasung. Akan tetapi Lina selalu memberontak dan bahkan sampai membuat dirinya terluka karena berusaha melepaskan tali yang mengikat di leher dan pergelangan tangannya. Lina juga selalu memanfaatkan penderitaan dan kepolosannya untuk menipu orang-orang. 2 tahun yang lalu sebelum masuk ke rumah sakit jiwa ini, dia pernah menyusup ke sebuah keluarga bahagia yang bersikap baik kepada Lina karena mereka menganggapnya gadis kecil yang patut untuk ditolong. Tetapi si Lina malah mencuri barang-barang dari keluarga itu dan membunuh mereka semua. Sudah jelas pasien berbahaya seperti Lina pastinya harus ditempatkan di dalam sel yang sangat aman dengan pintu besi yang terkunci rapat. Tapi di sini Lina yang ingin bebas tidak pernah kehabisan akal. Dan akhirnya kesempatan itu pun datang dengan memancing salah satu penjaga yang ternyata seorang pedofil. Lina pun merayu penjaga itu dengan berkata, "Aku ingin melakukan sesuatu untukmu." Penjaga yang doyan bocil itu pun akhirnya terpancing dan masuk ke dalam sel Lina. Lalu tiba-tiba Lina mengambil keycard milik penjaga itu, dan dengan mudahnya Lina bisa melewati semua pintu yang ada di sana. Sampai akhirnya dia ketahuan satpam yang sedang berjaga di pintu depan. Namun bukan psikopat namanya jika dia tidak memiliki plan B atau rencana cadangan. Dia memanfaatkan sifat dari salah satu pasien di sana yang jika namanya dipanggil dan ditawari permen, dia akan menyerang penjaga dengan sangat brutal. Sebelum meninggalkan rumah sakit itu, Lina yang begitu cerdik mematikan sistem CCTV agar tidak ada penjaga yang mengetahui bagaimana dia bisa kabur. Di sisi lain, Anna yang baru saja memasuki mobil dibuat terkejut karena melihat Lina sudah berada di depan mobilnya. Meskipun sudah diberi peringatan agar tidak memberitahukannya ke pihak rumah sakit jiwa, akan tetapi Anna tetap melaporkan hal itu ke Dr. Novotny. Dia juga berkata sepertinya dia tidak cocok bekerja di tempat ini, dan dia langsung mengundurkan diri pada saat itu juga. Setelah itu Anna pun pergi pulang ke rumahnya. Dan tiba-tiba bagasi mobil Anna terbuka dengan sendirinya. Hal itu pun membuat Anna semakin ketakutan. Kemudian ketika Anna ingin masuk ke rumahnya,
Ternyata dari tadi Lina menyelinap masuk ke dalam bagasi mobil Anna untuk menghabisinya. Setelah itu Lina yang ingin melanjutkan obsesinya untuk menyusup ke sebuah keluarga, mulai mencari info anak hilang di Amerika yang berusia kira-kira 9-12 tahun. Dan secara kebetulan Lina menemukan data seorang anak yang berwajah mirip dengannya bernama Esther yang sudah menghilang 4 tahun yang lalu. Untuk menyamar menjadi Esther, dia pun berdandan layaknya anak berumur 10 tahun dan memakai tali pita di leher dan pergelangan tangan untuk menutupi bekas lukanya. Lina pun berencana masuk ke keluarga tersebut dengan menyamar menjadi anak hilang dan melaporkan dirinya sendiri ke pihak polisi. My name is Esther. Lalu scene berganti ke Darien, Connecticut, Amerika. Setelah menonton pertandingan anggar dari anak sulungnya yang bernama Gunner, betapa bahagia dan terkejutnya kedua orang tua Esther, yaitu Ellen dan Tricia, ketika mendapat kabar dari seorang detektif yang bernama Donan bahwa putri bungsu mereka yang bernama Esther sudah ditemukan. Menurut keterangan yang didapat polisi dari Esther alias Lina, 4 tahun yang lalu dia diculik oleh seorang wanita, kemudian dia dibawa ke Rusia, dan mereka menjadikan Lina sebagai anaknya. Tidak ingin membuang waktu, Tricia pun langsung menemui putrinya di Rusia sendirian, karena Ellen sedang sibuk dengan pekerjaannya. Singkat cerita, akhirnya mereka bertemu. Tricia pun sangat terharu ketika melihat anaknya yang sudah lebih dewasa. He's right now. Lalu mereka pun kembali ke Amerika. Tapi anehnya ketika Tricia menunjukkan foto ibunya atau neneknya Esther di pesawat, Lina yang tidak mengenalnya pun menjawab, "Aku sudah tidak sabar untuk bertemu dengan nenek." Mendengar hal itu, Tricia pun bingung, karena nenek Esther ini sudah lama sekali meninggal. Merasa salah menjawab dan mengatakan hal bodoh, Lina pun langsung izin ke toilet, dan dia sempat mencuri minuman keras di sana. Lalu dia meluapkan emosinya di dalam toilet. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di Amerika. Ketika Tricia ingin mengecek kalung Lina, Lina langsung refleks menahan tangan Tricia. Setelah itu Lina pun disambut oleh Ellen dan juga kakaknya yang bernama Gunner. Mereka pun terlihat sangat senang ketika anggota keluarganya yang telah lama berpisah akhirnya bisa berkumpul kembali. Sesampainya di rumah, Lina diantar ke kamarnya dengan dekorasi yang masih sama persis seperti 4 tahun yang lalu. Keesokan harinya, Lina dibawa oleh ibunya untuk konsultasi ke seorang psikiater bernama Dr. Seeger yang memiliki burung peliharaan bernama Sydney, dan dulu burung peliharaannya sering bertemu dengan Esther. Tetapi ketika dokter bertanya tentang apa yang terjadi selama dia diculik, Lina langsung mengalihkan perhatiannya dengan bermain sama burung beo peliharaan si dokter. Setelah sesi konsultasi itu selesai, Dr. Seeger pun ingin berbicara empat mata dengan Tricia. Lina yang kepo dengan pembicaraan mereka pun berhasil mengelabui petugas di ruangan sebelah dengan menumpahkan air minumnya. Lalu ketika petugas itu pergi, Lina menyalakan speaker di ruangan konsultasi dan berhasil mendengar percakapan ibunya dengan Dr. Seeger. Dr. Seeger mengatakan jika Esther memiliki aksen yang berbeda, dan anehnya dia salah menyebut burung peliharaannya, karena ternyata burung yang bernama Sydney bukanlah burung hijau itu, melainkan peliharaan miliknya yang lain, yaitu burung beo jenis makau yang ukurannya jauh lebih besar. Supaya Tricia tidak semakin curiga, lagi-lagi Esther bersikap manipulatif dengan cara berpura-pura menyobek lengan bajunya, dan dia memfitnah bocil di dekatnya agar memotong pembicaraan mereka. Di saat perjalanan pulang, Lina sempat melihat detektif Donan yang sedang memfoto dan memperhatikannya dari jauh secara diam-diam. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Ellen yang seorang pelukis terkenal memperlihatkan karya-karya lukisannya yang memiliki warna dan lapisan berbeda jika disinari cahaya ultraviolet. Lina juga sempat melihat foto potongan koran dan juga gambar-gambar Esther yang dibuat Ellen selama putrinya menghilang. Setelah itu, Lina yang memang jago ngegambar mencoba melukis Ellen secara langsung. Dan betapa terkejutnya Ellen ketika melihat hasil lukisan seorang anak 10 tahun yang sangat amazing. Di malam harinya, tanpa sengaja Tricia menemukan buku rahasia Lina, dan ketika akan mengeceknya, dia kepergok oleh si Lina yang meminta ibunya untuk tidak mengganggu privasinya lagi.
Ketika Tricia meninggalkan kamarnya, akhirnya Lina menemukan buku harian dari Esther. Lalu dia pun mempelajarinya untuk lebih mengenal kepribadian Esther. Pada saat mereka sedang makan malam bersama, tidak lama kemudian detektif Donan datang ke rumah mereka dan mengucapkan selamat datang kepada Esther. Karena kepo dengan maksud dan tujuan detektif Donan datang ke sana, Lina pun berpura-pura ingin mengambil minum ke dapur, padahal sebenarnya dia hanya ingin menguping pembicaraan mereka. Ternyata detektif Donan mengajak mereka berdiskusi kembali dengan Dr. Segar untuk memeriksa kondisi psikologis Lina lebih lanjut. Mendengar hal itu, Lina pun langsung memotong pembicaraan mereka dan mengingatkan jika ibunya sudah ada janji ke acara lain pada besok hari. Hingga akhirnya detektif Donan pun mengubah jadwal pertemuan itu ke besok lusanya. Dan dia juga mengatakan jika Esther lupa mengisi air di gelasnya. Itu artinya detektif Donan sadar jika barusan Lina menguping pembicaraan mereka. Karena merasa semakin dicurigai, Lina pun memutuskan untuk kabur dari sana sambil membawa barang-barang berharga milik Tricia. Akan tetapi ketika sudah sampai di luar, Lina melihat Ellen yang sedang fokus melukis di dalam galerinya. Lina yang ternyata memendam perasaan pada Ellen. Akhirnya dia pun mengurungkan niatnya untuk kabur dari sana. Lalu dia kembali ke rumah dan akan melanjutkan hidupnya sebagai Esther palsu. Keesokan harinya ketika Tricia dan Ellen pergi ke acara pesta dari teman Ellen, di sisi lain Gunner yang harusnya disuruh menjaga Lina, dia malah berpesta dengan teman-temannya. Tidak lama kemudian dia didatangi oleh detektif Donan. Karena masih merasa curiga dengan Lina, diam-diam Donan pun masuk ke kamar Lina dan mengambil piringan hitam di kamarnya yang sudah tercetak sidik jari dari Lina. Kemudian Lina kembali ke kamar dan mengecek bukunya, ternyata masih ada di sana. Namun tidak lama kemudian Lina sadar kalau piringan hitam di kamarnya sudah dicuri. Hal itu pun membuat dia semakin geram dan langsung membuntuti detektif Donan. Sebelum pergi, dia menghidupkan keran air di kamar mandi agar orang di rumah mengira kalau dirinya sedang mandi. Sepulang dari acara, Tricia pun memanggil Esther, namun tidak ada respon. Dia pun masuk ke kamarnya. Karena mendengar suara shower menyala, Tricia mengira kalau anaknya sedang mandi. Dia pun mengambil kesempatan itu untuk membaca buku rahasia milik Esther, alias Lina, yang ternyata berisi potongan-potongan koran bergambar Tricia, Ellen, dan juga detektif Donan, lengkap dengan alamat-alamat rumahnya. Dan di sampul terakhir tercetak stempel dari Rumah Sakit Jiwa Sarne. Melihat hal itu, jelas Tricia di sini sangat terkejut. Dan ketika dia mengecek kamar mandi yang dari tadi showernya menyala, Tricia pun akhirnya sadar jika malam itu anaknya tidak ada di kamar. Di saat yang bersamaan, detektif Donan yang sedang meneliti sidik jari Lina, dia menemukan fakta bahwa sidik jari Lina tidak memiliki kesamaan sedikit pun dengan sidik jari Esther. Ya jelas, orangnya aja udah beda. Lalu ketika detektif Donan masih memikirkan siapa sebenarnya anak misterius itu, ternyata Lina sudah ada di belakangnya dan langsung mencocolnya berkali-kali sampai dia wafat. Lalu hal tidak terduga pun terjadi. Ternyata Tricia mengetahui bahwa Lina datang ke rumah Donan setelah dia diinfokan oleh si Gunner bahwa Donan tadi sempat mampir ke rumah mereka. Dari buku harian milik Lina, ternyata Tricia dari awal juga sudah mengetahui kalau si Lina ini bukanlah anaknya, si Esther, melainkan Lina adalah wanita dewasa gila yang sudah menjadi buronan. Bahkan Tricia bisa menebak Lina akan selalu memanipulatif keluarganya dan akan membunuh mereka seolah-olah itu kecelakaan. Di sini Lina sempat berkata, "Biarkan aku pergi dan kau tidak akan melihatku lagi." Akan tetapi Tricia menjawab, jika keluarganya tidak ingin kehilangan Esther untuk kedua kalinya. Tricia pun akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Esther yang asli bukan hilang ataupun diculik, melainkan tanpa sengaja sudah terbunuh oleh kakaknya sendiri, yaitu Gunner, yang saat itu sudah kebablasan karena bersikap terlalu kasar ke adiknya. Dikarenakan mereka adalah keluarga yang lumayan dikenal banyak orang dan tidak ingin nama keluarga mereka tercoreng, Tricia pun akhirnya mengubur mayat Esther di tempat yang sangat tersembunyi. Dan semua itu terjadi tanpa sepengetahuan siapapun termasuk suaminya, si Ellen. Dan yang dia tahu anaknya si Esther telah menghilang karena diculik. Sekarang Tricia yang memaksa Lina untuk meneruskan perannya menjadi Esther agar Ellen tetap mendapatkan semangat di dalam hidupnya.
Setelah menjelaskan itu semua, Tricia mengajak Lina menghilangkan jejak pembunuhan dari detektif Donan. Mereka berdua pun membuang jasad Donan dan bukti berkas-berkas sidik jari ke sebuah sumur tua, tempat dia juga membuang mayat Esther di sana. Selain itu, Tricia juga mengirim email dari akun detektif Donan yang berisi surat izin berlibur kepada atasannya agar hilangnya Donan ini tidak dicurigai. Sesampainya di rumah, Tricia beralasan ke Ellen jika dia tadi menolong Lina yang terjatuh dari sepeda. Mendengar hal itu, Ellen tidak menaruh curiga dan percaya saja dengan perkataan istrinya tersebut. Setelah itu, Tricia pun berbicara empat mata dengan Gunner dan dia menjelaskan identitas Lina yang sebenarnya. Gunner yang memang dari sananya sudah agak sengklek dan juga memiliki jiwa psikopat seperti ibunya, di sini dia berniat untuk membunuh Lina secara diam-diam dan membuatnya seakan-akan itu adalah kecelakaan yang tidak disengaja. Tapi menurut Tricia, hal itu malah akan membuat keadaan semakin kacau jika dilakukan dengan terburu-buru. Dan untuk sementara waktu, mereka akan membiarkan Lina berperan sebagai Esther. Agar orang-orang di sekitar tidak mencurigai Lina, Tricia pun memberitahu banyak kenangan-kenangan Esther bersama keluarganya. Dan dia juga memberikan Lina baju yang sesuai dengan style Esther biasanya. Akhirnya Lina pun mengikuti semua arahan dari Tricia dan rencana mereka pun berjalan dengan mulus. Mulai dari pertemuannya dengan Dr. Segar yang tidak mencurigakan sama sekali, dan juga ketika teman-teman Sultan mereka datang untuk menjenguk Esther yang akhirnya pulang setelah 4 tahun menghilang. Beberapa hari kemudian ketika sedang makan malam bersama, Lina terlihat kesal karena dia dilarang pergi dengan Ellen ke galeri seninya. Dia pun ngambek kembali ke kamar sambil membawa makanannya dan memberikan makanan itu ke seekor tikus yang ada di ventilasi kamar. Untuk menghibur Lina, Ellen pun mengajaknya melukis bersama di ruang kerja. Akan tetapi dari kejauhan Tricia melihat kebersamaan mereka berdua, yang bahkan Lina memegang dan mencium tangan Ellen. Tanpa kecurigaan sama sekali, Ellen yang masih menganggap Lina adalah si Esther. Dia pun bersikap seperti layaknya ayah kepada anaknya. Namun di sisi lain, Lina yang usianya memang sudah dewasa, ternyata dia mencintai Ellen dan berniat untuk merebut Ellen dari Tricia. Dan tidak lama kemudian, Tricia yang sangat cemburu pun mendatanginya. Dia merendahkan Lina dengan mengolok-ngolok fisiknya. Di kamarnya, Lina masih sangat terpukul dengan sikap Tricia. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat tikus yang mati setelah memakan makanan buatan Tricia tadi. Lina pun akhirnya sadar bahwa itu adalah ulah si Tricia yang ingin membunuhnya secara diam-diam dengan meracuni makanan miliknya. Dan keesokan paginya, Lina pun membalas perbuatan Tricia dengan membuatkan jus untuk Tricia yang terlihat sangat menyehatkan. Tapi isinya ada vitamin tambahan berupa bangkai tikus yang mati semalam. Lalu scene pun berganti ke stasiun kereta api, di mana mereka ingin mengantar keberangkatan Ellen ke galeri seninya. Tapi di sini Lina berencana akan membunuh Tricia dan Gunner dengan cara mendorong mereka berdua ke kereta yang akan lewat. Tetapi saat dia ingin melakukannya, ada orang lain yang lewat di sana. Di saat Ellen sudah naik ke kereta, Tricia yang geram karena Lina sudah mencoba membunuhnya. Dia pun berniat akan menyelesaikan hidup Lina pada saat itu juga. Akan tetapi Lina langsung merebut tas milik Tricia dan menyemprotnya dengan semprotan merica. Lalu dia membawa kabur mobil Tricia. Di sini Tricia pun tidak tinggal diam dan langsung menghubungi polisi kenalannya untuk mencari Lina yang sudah membawa mobilnya kabur, dan dia meminta polisi itu untuk mengantar Lina pulang ke rumah. You must be Esther. Sesampainya Lina di rumah, Tricia dan Gunner berniat membunuh Lina dengan settingan, seakan-akan dia melakukan bundir. Rencananya Tricia akan menyayat pergelangan tangan Lina menggunakan sebuah gunting, namun lagi-lagi Lina berhasil kabur. Lina pun dilempar Gunner dari tangga hingga dia pingsan. Tapi di saat mereka berdua lengah, tiba-tiba Lina sudah menghilang dari sana. Kemudian si Gunner langsung mencarinya. Di sisi lain, Tricia mengangkat telepon dari Ellen yang sedang OTW pulang ke rumah karena dia mendapat info dari polisi kalau tadi Lina ditangkap. Di saat yang bersamaan, dengan membawa pedang Lancelot, Gunner terus mencari keberadaan Lina. Lalu ketika dia sampai di ruang kerja ayahnya, ternyata Lina telah menunggunya di sana. Kemudian langsung menyerang dan mencocol Gunner sampai dia tewas. Tidak lama kemudian Tricia pun datang
dan betapa terpukulnya Tricia ketika melihat Gunnar yang sudah menjadi almarhum. Tricia yang tersulut emosi pun langsung mengejar Lina, hingga perkelahian pun tidak dapat dihindarkan. Lalu tanpa Tricia sadari, dia menyenggol kompor yang membuat apinya menyala, dan perlahan api itu pun mulai menyebar. Di sini Tricia terus mengejarnya, sampai Lina terpojok dan kabur ke atap lewat jendela kamarnya. Di saat yang bersamaan, Ellen yang baru sampai di rumah semakin dibuat panik ketika melihat rumahnya yang terbakar. Dia pun langsung mencari keluarganya dan melihat Tricia bersama Lina yang sedang bergelantungan di atap. Ketika Ellen akan menolong mereka, Tricia pun mencoba menjelaskan jika sebenarnya Lina bukanlah si Esther, melainkan seorang wanita dewasa gila dan seorang penipu. Namun sayangnya pegangan Tricia semakin melemah, yang membuat dia pun terjatuh dan akhirnya tewas seketika. Sementara itu Lina berhasil selamat karena ditolong oleh Ellen. Akan tetapi di sini Ellen kembali memikirkan perkataan istrinya tadi. Lalu dia pun berusaha mengenali wajah anaknya, hingga akhirnya Ellen menyadari kalau wanita ini memang bukan si Esther atau anaknya, karena dia melihat Lina yang menggunakan gigi palsu. Mengetahui hal itu, Ellen pun dibuat sangat terkejut. Ditambah lagi sempat-sempatnya Lina mengatakan jika dia sangat mencintai Ellen. Sesaat kemudian tanpa sengaja Ellen pun terpeleset, hingga akhirnya dia terjatuh dan ikut tewas. Tidak lama kemudian, tim pemadam kebakaran datang ke sana dan langsung menyelamatkan Lina. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kejadian pada malam itu. Pihak kepolisian termasuk Dr. Segar malah menaruh simpati kepada Lina alias si Esther yang hidupnya begitu menyedihkan. Mulai dari diculik selama 4 tahun lamanya, dan baru saja mereka berkumpul, keluarganya malah meninggal secara tragis. Dan kini dia menjadi yatim piatu. Tanpa mengetahui identitas yang sebenarnya, Dr. Segar pun akan mencarikan keluarga baru atau keluarga yang mau mengadopsi Esther alias si Lina. Dan film pun selesai. Nah, lanjutan dari film ini merujuk ke film pertamanya yang sebelumnya pernah kita bahas. Ya, sebenarnya si Tricia juga salah sih. Dari awal dia sudah tahu kalau Lina ini bukan Esther anak aslinya. Karena takut nama keluarganya tercoreng dan kehilangan pamor, Tricia sampai menutupi kematian Esther yang diakibatkan oleh si Gunnar. Mungkin kejadian ini juga karma buat Tricia atas perbuatannya selama ini. Nah, coba bagi kalian yang curiga sama tingkah anak kalian yang aneh, bisa coba dicek giginya, siapa tahu dia si Lina. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil pada film ini adalah wassalamualaikum bro. Atas nama ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.